Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nurrahayu dengan NIM S1E1222101 dari kelas B Fakultas Teknik Universitas Halwaléo. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang Object Oriented Programming with Python pada pertemuan kedua. Nah, topik-topik yang akan dibahas di mana yang pertama yaitu Introduce to OOP, ada kelas dan objek, ada operator overloading, ada iterator for class, ada inheritance, abstract class, namespace, dan shallow dan deep copying. Nah, kita masuk di materi yang pertama yaitu pengenalan atau introduce. Nah, apa sih pemrograman berorientasi objek itu atau OOP? Nah, OOP itu adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil dan rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP itu memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antara entitas mereka. Kemudian, mengapa OOP itu diperlukan? Nah, OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak, ketahanan terhadap kegagalan, kemampuan beradaptasi, serta kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Kemudian dapat digunakan kembali, dan basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, bagaimana OOP dapat mencapai tujuan? Yang pertama itu ada enkapsulasi. Dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi akses dari luar. Kemudian ada modularitas, komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda-beda atau inheritance. Kemudian ada abstraksi, yaitu menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, serta memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Kemudian kita masuk di materi berikutnya, yaitu pengembangan perangkat lunak, di mana dalam pengembangan perangkat lunak itu dibagi menjadi 3, di mana yang pertama itu ada perancangan, yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga ada pengujian dan debugging. Di mana pengujian dan debugging ini terbagi menjadi 3 tahap, di mana yang pertama itu top down atau mematikan, kemudian yang kedua ada bottom up atau pengujian unit, dan yang terakhir ada debugger breakpoint atau menyetak pernyataan. Nah, di sini ada kode if, name, sama dengan main. Nah, kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python memanggil langsung pada modul itu, namun tidak ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Kemudian kita masuk di materi berikutnya, yaitu definisi kelas. Nah, pada materi definisi kelas itu, kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian sebuah kelas terdiri dari 2 komponen, di mana yang pertama yaitu metode atau fungsi anggota. Kemudian yang kedua itu ada atribut, anggota data, bidang, dan atau variabel instan. Dan yang ketiga itu ada sebuah kelas itu harus menyediakan enkapsulasi atau anggota datanya, kemudian ada pemeriksaan kesalahannya, dan kode untuk menguji metode kelasnya. Lalu kita masuk di materi berikutnya, yaitu kelas dan objek. Nah, kelas itu adalah mencetak biru atau membuat objek. Ini mengikat data dan metode menjadi satu.
Fungsi init adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek itu dibuat. Nah, Python tidak mendukung kontrol akses formal. Nama anggota untuk dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal, dan nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda. Nah, kita langsung saja masuk di Visual Studio Code. Kita langsung buka saja Visual Studio Code. Kita akan contoh codingan yang ada di sebelah kanan ini. Pertama itu kita buat kelas orangnya. Kita beri nama kelas person. Kemudian kita mendefinisikan
Nah, sekarang kodenya sudah jadi seperti ini, hampir sama dengan contoh yang ada di materi PPT ini. Nah, sekarang kita coba run. Kodenya itu seperti ini. Sekarang kita akan coba run.
Nah, saat kita run, maka akan tampil halo, nama saya Isra, umur saya 19, dan gender saya itu female. Kemudian ada orang kedua, yaitu nama saya Rahayu, umur 20, female, dan ini yang terakhir yaitu nama saya Nur, umurnya 22, dan gendernya itu male. Nah, sekarang kita masuk di materi berikutnya, yaitu kelebihan operator. Nah, kelebihan operator itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar. Untuk berbagi objek yang ditentukan pengguna, operator standar menyediakan fungsional berbeda untuk operan berbeda. Misalnya di sini ada A, siswa 1, B, siswa 2, dan tim itu gabungan dari siswa A dan siswa 1. Di sini itu ada contoh codingannya. Kita akan buat seperti yang sebelumnya, kita masuk di Visual Studio Code lagi. Nah, ini saya hapus saja. Kita masuk di pengkodean yang seperti contohnya tadi. Di sini kita print. Nah, seperti ini kita coba run. Nah, maka di sini akan tampil 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua itu ada, kan di sini kita print C. Nah, itu gabungan dari A dan B, maka akan tampil 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Itu kita panggil C-nya. Kemudian di sini yang kedua ada print Isra tambah Nur tambah Rahayu. Nah, maka akan tampil Isra Nur Rahayu. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya yaitu
operator kelebihan beban melalui metode khusus. Nah, perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode khusus. Contohnya, operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode pertama add, pakai fungsi add. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan beban atau non-operator. Nah, kelebihan beban untuk suatu objek dapat mengimplementasikan metode fooString. Nah, kelas foo yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan metode foo boolean. Jika metode khusus tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan, pengguna sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya, A tambah B itu menghasilkan kesalahan jika add-nya itu tidak ditemukan. Kemudian di sini itu ada table common syntax dan special method from, dimana kode ini itu tabel ini itu membantu kita memahami bagaimana operator dan fungsi dapat diimplementasikan secara khusus dalam kelas kita sendiri untuk memberikan perilaku yang kita inginkan. Lalu kita masuk di materi berikutnya, yaitu contoh dari operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Nah, di sini tuh ada metode tersirat. Nah, ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang didefinisikan berasal dari yang lain. Misalnya metode boolean yang mendukung sintaks if foo memiliki sintaks default sehingga setiap objek selain none dievaluasi sebagai true. Namun jika metode len didefinisikan, maka boolean foo ditafsirkan sebagai default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan null. Nah, ini ada kodenya. Kita masuk di Visual Studio Code lagi. Di sini itu pertama kita membuat kelasnya, yaitu kelas vektor, karena kita ingin membuat kelas vektor. Jadi di sini namanya saya berikan vektor. Kita definisikan, dan kita panggil fungsi init.
Nah, kira-kira kodenya seperti ini. Sekarang itu kita coba run. Nah, sekarang itu kita coba run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita masuk di materi berat berikutnya, yaitu iterator for class atau iterator untuk kelas. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior, mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada, atau memunculkan step iteration. Nah, pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Yang pertama dengan menggunakan sintaks generator next dan iter. Dengan mendefinisikan len dan get item, metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, contohnya itu di sebelah sini, sebelah kanan, di mana kita membuat kelas sequence iterator dan kita mendefinisikan itu self dan sequence. Nah, di sini kita menggunakan ini sintaks generator next dan ini sintaks generator iter. Nah, jika di run maka akan tampil datanya yaitu 789 dan 235 for i sequence iterator data. Seperti itu. Dan akan ini datanya. Jadi saat kita run, maka akan tampil nilai yang kita masukkan di sini di kolom run-nya ini, 789 dan 235. Nah, kemudian kita membuat iterator kelas dengan menggunakan fungsi len dan get item. Nah, di kode sebelah kanan ini itu ada class range. Nah, di bagian ini kita menggunakan save length dan bagian sini ada for i in range. Dan di sini kita mendefinisikan fungsi len dan get item itu di line 22, di mana def len itu self dan di sini di line 26 itu def get item self dan variabel k. Nah, saat di run maka akan tampil deretan nilai di mana 16 element of r itu sama dengan 83. Seperti ini. Nah, sekarang kita masuk di materi berikutnya. Sekarang kita masuk di materi warisan atau inheritance. Nah, cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarki. Fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarkinya. Inheritance atau warisan memungkinkan kelas baru disebut subkelas atau anak kelas untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, yaitu kelas dasar, kelas induk, dan superkelas sebagai titik awal. Lalu yang berikutnya itu subkelas dapat menghunuskan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Nah, di sini kita lihat ada gambar yang menunjukkan diagram hierarki kelas dalam OOP. Nah, di sini yang pertama itu ada yang ini itu, dimana yang pertama itu ada kelas dasar. Nah,
kelas dasarnya itu adalah building. Building adalah kelas dasar dari semua tipe bangunan. Nah, kelas building ini adalah yang paling umum dan berada di puncak hierarki atau otaknya. Kemudian itu ada induk. Nah, induk itu adalah parent kelas. Kelas yang berada di atas dalam hierarki dan mewariskan sifat dan metode ke kelas bawahnya, yaitu ini, building itu disebut sebagai induk. Nah, untuk anaknya itu kelas yang berada di bawah dalam hierarki yang mewarisi sifat dan metode dari kelas tersebut. Nah, ini adalah beberapa induknya. Anak dari induk building, ada apartemen, ada low rise apartemen, ada high rise apartemen. Kemudian ada kelas turunan dari building, yaitu apartemen. Nah, ini itu adalah kelas turunan dari building ini. Kemudian ada house juga, ini juga turunan dari building, dan commercial building. 3 ini adalah turunan dari induk ini yang di atas. Kemudian ada kelas turunan juga dari apartemen. Nah, di mana di sini apartemen itu menjadi induk dari anak low rise apartemen dan high rise apartemen. Begitu juga dengan house dan commercial building memiliki anak skyscraper, house memiliki anak ranch dan two-story house. Nah, struktur ini membantu dalam pengorganisasian dan pengelompokan kelas berdasarkan kesamaan karakteristik. Dengan cara ini, perubahan dapat menambahkan fitur pada kelas induk serta dapat secara otomatis diterapkan pada semua kelas anak yang mewarisinya. Diagram ini menggambarkan konsep pewarisan dalam OOP, di mana kelas dapat mewarisi sifat dan metode dari kelas lain, memungkinkan pengelompokan yang lebih terstruktur dan kode yang lebih mudah dikelola. Nah, ini itu adalah contoh hierarkinya. Nah, di sini dimana yang pertama itu adalah base exception. Nah, ini adalah akar dari hierarki. Pengecualian. Semua pengecualian diturunkan dari kelas base. Ini adalah turunan orang tuanya. Nah, kemudian base exception ini mempunyai anak, sistem exception, dan keyboard. Nah, ini kemudian itu ada value error, ini diturunkan dari kelas exception. Ini juga dan ini itu diturunkan dari kelas exception. Kemudian key error dan index error itu diturunkan dari lookup error. Kemudian zero division error itu diturunkan dari arithmetic error. Kemudian ini kita masuk di contoh kelas kasus kredit. Nah, ini adalah contoh codingannya dan ini adalah hasil outputnya. Ini memiliki fungsi di mana yang pertama itu membuat akun baru untuk pelanggan, kemudian memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, kemudian biaya dapat dibebankan ke kartu, kemudian pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, dan yang terakhir pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Nah, ini adalah contoh kelas inheritance. Nah, ini adalah kodenya dan ini adalah hasil outputnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram ini yang ada di sebelah kanan. Nah, diagram ini itu merupakan dua kelas yaitu credit card dan
prediction card, credit card. Nah, di sini di bagian kelas credit card itu yang pertama ada atributnya itu fields. Kemudian ada customer di mana menyimpan informasi tentang pelanggan. Kemudian ada bank, dia menyimpan informasi tentang bank. Kemudian ini akun, dia menyimpan informasi tentang akun. Kemudian ini balance, itu menyimpan saldo saat ini pada kartu kredit. Dan ada limit, dia itu menyimpan batas kredit pada kartu kita. Kemudian behaviors itu adalah metodenya. Kita memakai fungsi get customer itu untuk mengembalikan informasi tentang pelanggan. Nah, kita pakai lagi get bank itu untuk mengembalikan informasi tentang bank, get account mengembalikan informasi tentang akun, get balance mengembalikan saldo saat ini, get limit mengembalikan batas kredit, dan make payment amount itu memproses pembayaran sejumlah tertentu pada saldo. Terus ada charge price, itu menggunakan kartu kredit untuk membayar sejumlah biaya tertentu untuk mengurangi saldo. Kemudian di bagian yang kelas predatory credit class itu merupakan subkelas dari credit card. Artinya, kelas ini mewarisi semua atribut dan metode dari kelas di atas. Nah, di sini tuh pertama ada atribut APR. Dia itu menyimpan informasi tentang annual percentage rate atau APR yang merupakan suku bunga tahunan dari metode ini. Suku bunga tahunan. Kemudian behaviors itu adalah metode di mana proses mount memproses transaksi bulanan yang kemungkinan besar melibatkan atau menambah bunga pada saldo berdasarkan APR-nya. Kemudian ada charge price, itu menggunakan kartu kredit untuk membayar sejumlah tagihan tertentu dan mengurangi saldo. Mungkin dengan cara yang berbeda atau tambahan biaya yang diinginkan dengan metode charge price pada kelas-kelas kredit. Nah, hubungan antara kelas predatory class dan credit class itu memiliki hubungan pewarisan yang ditunjukkan oleh panah yang mengarah dari predatory class ke arah credit card. Nah, ini berarti predatory credit class adalah jenis khusus dari credit card dengan tambahan atribut dan metode. Nah, ini adalah contoh inheritance lainnya atau kemajuan di mana kelas dasar menghasilkan urutan umum. Ia menggunakan sintaks generator, next, dan iter untuk menyediakan kemampuan iterasinya. Nah, di sini tuh ada kelas kemajuan dan dia menurut ini adalah ibu induknya, kemudian ini adalah anaknya. Nah, ini adalah contoh kodingan perkembangan aritmatika, perkembangan geometris, dan perkembangan Fibonacci. Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu kelas abstrak. Nah, kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lainnya. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Kelas abstrak dapat dipakai. Dibutuhkan subkelas untuk menyediakan implementasi. Kemudian kelas abstrak juga diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan atau APA.
sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Nah, ini adalah contoh codingannya, di mana X mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi dan X mendefinisi ulang metode abstrak di kelas dasar. Nah, kemudian kita masuk di metode ruang nama dan orientasi objek atau namespace. Nah, ruang nama dan orientasi objek. Ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar di sebelah kanan, di mana ruang yang pertama itu nama kelas dari kartu kredit, kemudian yang kedua ruang nama kelas dari kartu kredit predator, dan yang ketiga itu ruang kelas contoh untuk yaitu objek predator credit card. Di mana yang bagian A, ruang nama kelas atau credit card, ruang nama kelas credit card mencakup semua fungsi yang didefinisikan dalam kelas tersebut, di mana ada init, get customer, get bank, get account, make payment, get balance, get limit, dan charge. Kemudian pada bagian B itu ada ruang nama kelas predator credit city, di mana ruang nama kelasnya itu mencakup semua fungsi yang didefinisikan dalam kelas. Ada init, ada process mode, dan ada charge. Kemudian yang bagian C itu ruang nama untuk objek predator credit class itu menunjukkan nilai-nilai yang diinisialisasi dalam objek, di mana itu customer itu dia bernama John Bound, kemudian banknya itu California Saving, kemudian akunnya itu ini, kemudian balance-nya, kemudian limitnya, dan APR-nya. Lalu kita masuk di materi berikutnya, yaitu penyalinan dangkal dan dalam. Metode berbeda untuk menyalin data atau alias salinan dangkal dan salinan dalam. Nah, di sini itu kita lihat ada gambar di sebelah kanan. Gambar tersebut menjelaskan konsep alias dan dalam pemrograman menggunakan list warna sebagai contoh. Nah, penjelasannya itu struktur gambarnya di bagian list itu ada satu list yang berisi dua objek warna. List ini memiliki dua nama alias, yaitu warm tones dan palette. Nah, objek warna, list berisi dua objek warna. Pertama memiliki nilai RGB itu 249 itu warna merah, kemudian 124 itu warna hijau, dan 43 itu warna biru. Kemudian objek warna kedua itu dia memiliki warna merah dengan nilai RGB-nya itu 169, kemudian yang warna hijau 163, kemudian yang warna biru 152. Nah, alias warm tones dan palette adalah dua nama yang mengacu pada list yang sama. Implikasinya perubahan yang dilakukan pada list melalui warm tones juga akan terlihat ketika list diakses melalui palette dan sebaliknya.
Jadi kesimpulannya adalah gambar yang mengilustrasikan bagaimana dua variabel dapat mengacu pada objek yang sama di memori, sehingga perubahan melalui satu variabel akan memengaruhi objek yang sama yang diakses melalui variabel lainnya. Nah, di sini ada dua gambar juga, di mana gambar ini mengilustrasikan perbedaan antara salau copy dan deep copy. Sisi kiri gambar ini menunjukkan salau copy dari sebuah list of colors yang disebut Rum Tones. Pada bagian salau copy, palet hanya menyalin referensi list Rum Tones, sehingga perubahan pada palet juga akan memengaruhi Rum Tones, dan sebaliknya. Sementara di sisi kanan ini menunjukkan deep copy, di mana palet adalah salinan yang benar-benar terpisah dari Rum Tones, sehingga perubahan pada suatu list tidak akan memengaruhi list lainnya. Nah, di sini kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa memengaruhi warna hangat. Namun, kita tidak dapat mengedit contoh warna dalam daftar palet, itu akan memengaruhi warna nada hangat. Meskipun merupakan daftar warna yang berbeda, tetapi ada alias tidak langsung, misalnya palet 0 dan nada hangat 0 alias sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Kemudian di bagian palet itu dalam deep copy, salinan yang baru merujuk pada salinan sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa memengaruhi satu sama lainnya. Nah, sekarang kita masuk di bagian terakhir, yaitu ringkasannya. Nah, dalam modul yang telah kita pelajari ini, kita membahas apa itu OOP dan mengapa diperlukan, bagaimana cara kita membuat kelas dan objek, bagaimana cara kita membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan oleh user, bagaimana menyusun program melalui pewarisan, dan bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, dan perbedaan antara penyalinan dangkal dan dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.